Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi artificial intelligence dengan submateri representasi pengetahuan atau knowledge representation. Udah kita ketahui ya di awal, jadi artificial intelligence ini merupakan subbidang ilmu komputer yang berkaitan dengan konsep dan metode inferensi simbolik dengan komputer dan representasi pengetahuan simbolik untuk digunakan dalam membuat kesimpulan. Jadi AI dapat dilihat sebagai upaya untuk memodelkan aspek pemikiran manusia di komputer. Definisi lainnya, di sini AI mencoba memecahkan masalah apapun dengan komputer yang dapat diselesaikan oleh manusia lebih cepat. Maksudnya ini AI itu bisa mengerjakan dengan komputer, jadi kalau dibanding manusia itu akan lebih cepat AI dalam mengerjakannya. Nah, di sini kalau misalnya kalian mengambil mata kuliah pilihan tentang knowledge management, pasti akan banyak disinggung juga mengenai artificial intelligence, karena memang berkaitan ya. Jadi inputnya si AI ini ya dari knowledge, dari pengetahuan. AI diberi pengetahuan biar dia bisa learning atau belajar. Di sini representasi pengetahuan atau knowledge representation adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Nah, ini ya, dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dan pengetahuan yang lain. Kemudian representasi pengetahuan atau knowledge representation dibutuhkan untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dan mempermudah prosedur pemecahan masalah dalam mengakses informasi. Kemudian format representasi harus mudah dipahami oleh programmer. Jadi misal si konseptor nih yang bikin. Nah itu bisa dalam suatu skema atau diagram tertentu. Nah ini biar bisa atau lebih mudah dipahami oleh programmer. Jadi ketika programmer mentransformasi dari informasi berupa skema atau diagram itu, nanti transformasinya bisa benar ketika dia bikin pemrograman AI-nya. Di sini representasi pengetahuan dan penalaran atau knowledge representation and reasoning. Merepresentasikan informasi dari dunia nyata agar komputer dapat memahami dan kemudian memanfaatkan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah kehidupan nyata yang kompleks, seperti berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa alami. Bahasa alami itu maksudnya bahasa komputer ya. Kemudian representasi pengetahuan dalam AI tidak hanya tentang menyimpan data dalam database, tetapi memungkinkan mesin untuk belajar dari pengetahuan itu dan berperilaku cerdas seperti manusia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi si knowledge ini itu merupakan sebagai inputan untuk AI-nya agar knowledge ini itu nanti bisa dibuat learning atau pembelajaran sehingga mesinnya atau programnya itu bisa berperilaku cerdas seperti manusia. Di sini ada beberapa tipe dari knowledge. Yang pertama ada declarative knowledge, yang kedua ada structural knowledge, yang ketiga adalah procedural knowledge, yang keempat adalah meta knowledge, dan yang kelima adalah heuristic knowledge. Kalau ada yang pernah dengar, mesti meta heuristic ini jadi satu. Ada yang dijadikan satu ya. Kemudian di sini penjelasannya untuk pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge ini mencakup konsep, fakta, dan objek dan diekspresikan dengan kalimat deklaratif. Jadi kayak masih kata-kata atau kalimat. Kemudian pengetahuan struktural atau structural pengetahuan pemecahan masalah dasar yang menggambarkan hubungan antara konsep dengan objek. Nah ini udah masuk ke pemecahan masalah. Dia menggambarkan hubungannya antara konsep dengan objek yang diteliti. Kemudian ada pengetahuan prosedural, yaitu bertanggung jawab untuk mengetahui bagaimana melakukan sesuatu dan mencakup aturan, strategi, prosedur, dan lain-lain. Jadi, misal kalau pas bikin programnya itu tuh tetap
harus ada aturannya, harus ada prosedurnya, harus ada strategi dalam membuatnya, mungkin dalam segi cost atau dalam segi pembatasan tujuannya. Nah, ini perlu adanya pengetahuan prosedural, kemudian ada pengetahuan meta. Pengetahuan meta di sini mendefinisikan pengetahuan tentang jenis pengetahuan lainnya, dan pengetahuan heuristik mewakili beberapa pengetahuan ahli di bidang atau subjek. Jadi ini mulai ini ya, mencakup pengetahuan-pengetahuan lain untuk yang meta dan heuristik. Kemudian ada Cycle of Knowledge Representation in AI. Sistem kecerdasan buatan biasanya terdiri dari berbagai komponen untuk menampilkan perilaku cerdasnya. Beberapa dari komponen ini meliputi ada persepsi atau perception, belajar atau learning, representasi pengetahuan dan penalaran, knowledge representation and reasoning, perencanaan atau planning, dan eksekusi atau execution. Nah, di sini adalah gambaran dari siklus representasi pengetahuan di dalam AI. Yang pertama di sini ada perception atau persepsi, kemudian ada learning, ada knowledge representation, yakni yang berkaitan sama reasoning, tadi yang penalaran, kemudian planning dan execution. Di sini nanti akan ada penjelasannya. Untuk persepsi yaitu mengambil data atau informasi dari lingkungan. Jadi persepsi-persepsi itu dikumpulkan berupa data atau informasi. Kemudian ada pembelajaran, ini ya learning. Belajar dari data yang ditangkap oleh komponen persepsi untuk membangun komputer yang dapat diajarkan alih-alih memprogramnya. Jadi kalau misalnya kalian kemarin ikut pemrograman komputer atau ikut HPSI, itu kan kita ya yang memang memprogram, menjalankan. Jadi komputer itu tuh cuma ya sebagai tools untuk membantu gitu. Tapi kalau ini jadi pembelajaran di sini agar si komputer itu bisa belajar sendiri. Kemudian di sini yang tengah adalah komponen utamanya, yang titik-titik ini garisnya adalah representasi pengetahuan dan penalaran yang menunjukkan kecerdasan mirip manusia di mesin. Representasi pengetahuan adalah tentang memahami kecerdasan. Berfokus pada apa yang perlu diketahui agen agar berperilaku cerdas. Nah ini ya, gimana bisa membentuk si program atau mesin tadi agar dia itu kecerdasannya mirip dengan manusia. Kemudian ada perencanaan dan pelaksanaan. Jadi di sini ya, planning, reasoning, planning, execution. Bergantung pada analisis representasi pengetahuan dan penalaran. Di sini perencanaan termasuk memberikan keadaan awal, menemukan prasyarat dan efeknya, dan urutan tindakan untuk mencapai keadaan di mana tujuan tertentu berlaku. Jadi setelah perencanaan selesai, tahap akhirnya itu adalah pelaksanaan seluruh proses, execution ini. Kemudian hubungan antara knowledge dengan intelligence. Jadi hubungan antara pengetahuan dengan kecerdasan. Di dunia nyata, pengetahuan memainkan peran penting dalam kecerdasan serta menciptakan kecerdasan buatan. Ini menunjukkan perilaku cerdas dalam agen atau sistem AI. Kemudian bagi agen atau sistem memungkinkan untuk bertindak secara akurat dengan beberapa input hanya jika ia memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang input tersebut. Nah ini, jadi hubungannya itu si agen atau sistem itu dia itu bertindak secara akurat dengan menggunakan input. Nah inputnya ini itu yang tadi berupa knowledge atau pengalaman tadi. Makanya di situ dia itu cerdasnya itu karena inputnya itu ada knowledge-nya, berupa knowledge. Dan nanti dari input tersebut dia akan melakukan pembelajaran. Melakukan learning tadi ya. Nah, makanya nanti dia akan bisa setelah dia belajar dari input itu, nah dia intelligence-nya pasti bertambah atau meningkat.
Kemudian dalam contoh gambar ada satu pembuat keputusan yang tindakannya dibenarkan dengan merasakan lingkungan dan menggunakan pengetahuan. Tetapi jika kita menghapus bagian pengetahuan, tidak akan dapat menampilkan perilaku cerdas apapun. Nah ini kalau misalnya ini kan sensing ya, sensing dari decision maker. Sense seorang decision maker apakah dia itu kan itu kadang punya sense tersendiri ya. Ketika kita menjadi decision maker, rasanya kalau ada problem seperti ini bisa diselesaikan dengan ini kayak gitu. Nah, decision maker ini juga harus punya knowledge gitu loh untuk memutuskan sesuatu, untuk memilih sesuatu. Kalau dia hanya mengandalkan sense tanpa memiliki knowledge, nah itu gimana ya? Jadi istilahnya hanya mengandalkan insting gitu loh, tapi kita nggak tahu pembelajarannya itu gimana, pengetahuannya tentang misal perbaikan mesin gitu. Oh ini mesinnya rusak, lah kenapa rusak? Ya ternyata misal ada material yang tersangkut atau macet lah, memang pas breakdown gitu. Nah kalau dia hanya mengandalkan insting, oh ya udah diperbaikin aja gitu. Tapi ketika dia memiliki knowledge, nah dia pasti akan oh ya gimana ya caranya biar besok tidak seperti ini lagi gitu, agar materialnya tidak tersangkut atau tidak terjadi breakdown di tengah jalan produksi. Nah ini dengan knowledge nanti actionnya itu akan ketahuan. Jadi apa yang harus dilakukan gitu agar tidak terulang lagi breakdown ini. Jadi untuk mengantisipasinya itu harus gimana? Apakah predictive maintenance atau preventive maintenance atau apa, diberi tools tambahan atau bagaimana itu. Jadi ketika tidak ada knowledge, itu actionnya itu tidak akan menampilkan suatu perilaku yang cerdas. Nah, di sini ada beberapa teknik dari knowledge representation di AI. Yang pertama ini ada logical representation. Yang kedua ada semantic network representation. Yang ketiga ada frame representation. Dan keempat ada production rules. Yang pertama adalah representasi logis atau logical representation. Di sini representasi logis adalah bahasa dengan beberapa aturan pasti yang berhubungan dengan proposisi dan tidak memiliki ambiguitas. Jadi kalau kita ngasih pengetahuan ke dalam AI, itu jangan sampai ambigu, karena ketika ambigu nanti dia melakukan actionnya itu bisa salah. Nah, ini jangan sampai. Kemudian mewakili kesimpulan berdasarkan berbagai kondisi dan menetapkan beberapa aturan komunikasi penting. Hal ini juga terdiri dari sintaks dan semantik yang didefinisikan secara tepat dalam mendukung inferensi suara. Setiap kalimat dapat diterjemahkan ke dalam logika menggunakan sintaksis dan semantik. Nah, apa sih sintaksis dan semantik? Ini kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini perbedaannya, untuk sintaksis memutuskan bagaimana kita dapat membangun kalimat hukum dalam logika. Jadi gimana sih kita membangun kalimat itu tuh secara logis gitu, jangan sampai ada ambigu. Nah, ini di sini adalah sintaksis. Kemudian menentukan simbol mana yang dapat kita gunakan dalam representasi pengetahuan. Nah, ini sintaksis itu lebih ke ini ya, part-part penulisan kita, jadi simbolnya, kemudian bagaimana menulis simbol-simbol itu untuk knowledge-nya, biar simbolnya itu dia nyebutnya nggak salah ketika kita misal input ini simbol apa ini. Nah, jadi dia membacanya itu benar dengan simbol-simbol itu. Kemudian kalau semantik, ini adalah aturan yang digunakan untuk menafsirkan kalimat dalam logika. Jadi ini udah terbentuk ya kalimatnya, dan gimana secara logis arti kalimatnya itu ditafsirkan. Kemudian memberikan arti pada setiap kalimat ini, entah secara tersirat atau memang lugas, jadi udah kelihatan artinya. Nah, ini memberikan arti pada setiap kalimat. Kenapa memberikan arti? Karena kadang kalau kita menyusun kalimat itu tuh ada yang artinya itu tuh nggak dapet gitu, jadi kurang berarti. Kayak misal, saya duduk
ya udah duduk aja gitu. Maksudnya nggak ada arti apa-apa dalam duduknya. Nah, misal saya duduk di kelas pada jam mata kuliah ini. Nah, ini kan berarti memberikan arti, oh dia itu berarti seorang mahasiswa sedang mengikuti pelajaran atau mata kuliah pada saat itu. Nah, jadi punya arti pada kalimatnya. Di sini ada contoh, semua dosen setinggi 7 kaki. Kalimatnya valid. Oke, dengan sintaksnya itu maksudnya bener aja gitu. Semua dosen memiliki setinggi 7 kaki. Terus kita bisa tahu artinya. Nah, itu adalah semantik. Kemudian kalimat ini bisa aja kebetulan salah karena kemungkinan tidak persis sama rata. Jadi ya istilahnya kira-kiranya segitulah setinggi 7 kaki. Tapi apakah semua dosen itu memiliki rata-rata tinggi yang sama persis 7 kaki? Nah, ini kan karena kalimatnya itu kayak exactly bener-bener 7 kaki gitu. Dan semua dosen. Padahal kan ya, manusia pasti nggak ada yang identik seperti itu ya. Kemudian sintaksis. Nah, ini dijabarkan lebih lanjut berupa proposisi, misal ini basah. Terus itu bagus. Nah, kemudian ada kata sambung dan atau tidak menyiratkan setara. Nah, ini ya. Ini ada penjelasan dari lambang-lambangnya ini dan ini atau, ini tidak atau nor, ini menyiratkan, ini setara, ekuivalensi. Kemudian bisa menggunakan tanda kurung, bisa memberi keterangan atau apa. Saat T itu adalah true, F adalah false, dan itu bisa diberi tanda kurung. Kemudian semantik atau boolean klasik. Di sini tentukan bagaimana kata penghubung mempengaruhi kebenaran. P dan Q benar jika dan hanya jika P benar dan Q benar. Jadi harus berpasangan P dan Q itu benar. Kalau ada salah satu salah, berarti dia salah. Kemudian gunakan tabel kebenaran untuk mengetahui kebenaran pernyataan ini. Ada tabel kebenaran, kalau kalian ingat, itu di matematika mungkin ada ya, untuk ini, tabel kebenaran. Jadi ada P, Q, NOR P, NOR Q, P dan Q, P atau Q, terus P implikasi Q, dan P ekuivalensi Q. Kalau ini biasanya pasti tadi menyiratkan implikasi, P implikasi Q. Nah, di sini untuk NOR itu kan berarti kebalikannya ya, not berarti bukan P. Ketika P benar, maka NOR P salah. Ketika Q benar, berarti NOR Q itu salah. Jadi kebalikannya. Nah, kalau P dan Q di sini ada B sama B. Kalau P benar dan Q benar, berarti dia benar. Kalau P benar dan Q salah, berarti dia salah. Nah, kalau dan seperti itu. Masih ingat pasti ya, untuk yang atau ini juga yang salah kalau misalnya semua pilihan itu salah, berarti dia salah. Yang lainnya benar. Nah, kalau P implikasi Q, berarti ini itu bacanya untuk P implikasi Q, P, jika P adalah benar, kemudian Q salah, maka dia salah. Jadi kesimpulannya itu yang di belakang. Jadi jika B benar dan dan Q itu benar, maka dia benar. Jadi ini enggak apa ya istilahnya, tidak, implikasinya itu tuh sifatnya tidak bisa dibolak-balik gitu. Jadi memang sifatnya itu baru. Kan kalau misalnya kita ini ya, kita beri contoh, misal yang P itu saya bekerja keras, kemudian yang Q saya sukses. P implikasi Q, berarti jika saya bekerja keras maka saya sukses. Nah, kalau yang dibalik itu berarti
Misal yang P tadi saya bekerja keras, yang Q saya sukses. Jadi kalau dibalik itu berarti jika saya sukses, maka saya bekerja keras. Jadi kayak gitu. Dia itu nggak ekuivalen, jadi harus hati-hati kalau yang implikasi ini. Kemudian yang ini ekuivalensi. Nah, ekuivalensi yang ini kayak tanda panah bolak-balik ya. Kalau misalnya dua-duanya benar, maka dia benar. Jadi kalau dua-duanya sama, nah ekuivalensi, jadi dia benar. Kalau dua-duanya sama, ini kan sama, dia benar. Kalau ada salah satu yang beda, dia salah. Nah ini yang ekuivalensi. Jadi ini nanti akan digunakan biasanya untuk membuat rule. Entah di pertemuan pertama atau kedua, saya pernah atau sempat membahas tentang rule. Jadi nanti ini biasanya kita pakai untuk rule. Ini masih 2 variabel ya. Kalau variabelnya banyak, nanti juga tabel kebenarannya juga akan banyak karena banyak yang dipasangkan. Untuk representasi logis, keuntungannya adalah representasi logis membantu melakukan penalaran logis. Representasi ini adalah dasar dari bahasa pemrograman. Kemudian kekurangannya, representasi logis memiliki beberapa batasan dan menantang untuk dikerjakan. Teknik ini mungkin tidak terlalu alami dan dugaan yang muncul mungkin tidak terlalu efisien karena kita bermain logika ya dengan kata-kata. Kemudian ada semantic network representation, jadi ini jaringan semantik. Bekerja sebagai alternatif logika predikat untuk representasi pengetahuan. Anda dapat merepresentasikan pengetahuan Anda dalam bentuk jaringan grafis yang terdiri dari simpul-simpul nodes yang merepresentasikan objek dan busur-busur arcs yang menunjukkan relasi antar objek. Jaringan ini merupakan representasi pengetahuan yang digunakan untuk menggambarkan data dan informasi yang menunjukkan hubungan antara berbagai objek. Objek ini bisa berupa benda fisik, berupa mobil, rumah, orang, atau konsep pikiran, kejadian, atau tindakan. Ini pikiran. Kemudian representasi ini terdiri dari 2 jenis relasi. Yang pertama ada relasi is-a. Adalah sebuah, ini adalah turunan. Kemudian relasi kind of atau jenis. Ini ada contohnya, misal di sini ada mobil. Mobilnya adalah sebuah Audi. Mobilnya adalah sebuah BMW. Nah, ini masing-masing memiliki headlight atau lampu depan itu ya. Nah, ini car atau mobil itu merupakan jenis. Nah, jenisnya itu ada pick up, truck, terus apa lagi car? City car, nah kayak gitu. Ini adalah jenisnya. Kemudian ada contoh lagi, nah ini bisa ini kan yang tadi bilangnya untuk yang node, ini adalah objek dan busur, busur ini nih panahnya, ini merupakan relasinya, relasi antar objeknya itu apa. Kemudian di sini contohnya ada Arthur adalah saudara dari Jim. Arthur merupakan orang tua dari Brian dan Jason merupakan anak dari Brian. Jadi Brian ini orang tuanya Jason. Kemudian di sini juga Ida itu siblingnya sama Mildred. Ida itu parentnya atau orang tuanya Jane. Jane itu parentnya atau orang tuanya Jason. Nah Julia ini adalah anak dari Mildred. Jadi kemungkinan antara si Brian sama Julia ini seumuran. Nah, kalau sama Jen belum tentu karena ini ada sibling di sini. Nah, kayak gitu. Jadi semantik itu menghubung-hubungkan dan memberi keterangan antar node dan juga arcs atau panahnya. Ini keuntungannya, jaringan semantik adalah representasi alami dari pengetahuan, menyampaikan makna secara transparan, jaringan ini sederhana dan mudah dimengerti. Kekurangannya, jaringan semantik membutuhkan lebih banyak waktu komputasi saat runtime. Kurang memadai karena tidak memiliki bilangan yang setara
Dan yang ketiga adalah jaringan ini tidak cerdas dan bergantung pada pembuat sistem. Jadi memang ya harus yang rubah adalah yang pembuat sistem gitu kan, nggak bisa tiba-tiba dia belajar Arthur itu memang siblingnya Jim gitu. Nah ini memang kelemahannya di situ, jadi nggak bisa yang dia belajar sendiri. Kemudian frame representation. Jadi frame di sini adalah bingkai maksudnya. Pertama kali ditemukan oleh Marvin Minsky tahun 1970. Frame adalah struktur seperti rekaman yang terdiri dari kumpulan atribut dan nilai untuk mendeskripsikan entitas di dunia. AI yang merepresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal berupa pengalaman. Nah, ini tadi ya. Ketika representasi pengetahuan ini kita udah tahu, ternyata dia punya karakteristik seperti ini, sifatnya seperti ini. Nah, ini jadi pengalaman. Pada dasarnya ini terdiri dari kumpulan slot, dan sub-slot dari semua jenis dan ukuran. Slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek pada frame. Sub-slot menjelaskan pengetahuan atau prosedur dari atribut slot. Yang namanya juga sub ya. Nah, informasi slot di sini informasi identifikasi frame, kemudian ada hubungan frame dengan frame yang lain, penggambaran persyaratan yang dibutuhkan frame, informasi prosedural untuk menggunakan struktur yang digambar, informasi default frame, dan informasi baru itu bisa masuk ke dalam slot. Di sini contohnya ada ini ya, kartu kayaknya, kartu pengenal dari dosen. Nah, di sini spesialisasi adalah meeting. Konteksnya adalah large number of students. Course-nya adalah operation system. Ini levelnya adalah difficult. If difficult, then pay attention. Nah, ini lecturer-nya adalah Prof. Jones. Nah, jadi kayak apa ya, turunannya gitulah yang pakai frame representation. Jadi yang lecturer nanti ada turunnya sendiri, room-nya ada turunannya sendiri. Untuk keuntungannya membuat program lebih mudah dengan mengelompokkan data terkait, representasi frame mudah dipahami dan divisualisasikan, sangat mudah untuk menambahkan slot untuk atribut dan relasi baru. Selain itu mudah untuk memasukkan data default dan mencari nilai yang hilang. Nah ini ya, slot untuk atribut dan relasi baru yang tadi itu. Nah ini bisa dengan mudah ditambahkan. Kemudian kekurangannya dalam inferensi sistem frame, mekanismenya tidak dapat diproses dengan mudah. Mekanisme inferensi tidak dapat berjalan mulus dengan representasi bingkai atau frame. Ini memiliki pendekatan yang sangat umum. Jadi memang umum sekali untuk yang frame ini. Di database itu juga kita belajar untuk frame representation. Dan di sini ada production rules. Production rules ini adalah aturan berpasangan. Jadi berdasarkan kondisi dan kemudian tindakannya apa. Jika kondisinya apa, maka tindakannya apa. If then. Siklus penyelesaian tindakan yang pertama adalah match atau mencocokkan. Agen memeriksa apakah kondisi setiap aturan berlaku. Nah, ini harus dicocokkan dulu, di-match-kan dulu, baru kalau misalnya semuanya kondisi terpenuhi, baru dilakukan. Kemudian selesaikan. Yang pertama ada beberapa aturan produksi dapat diaktifkan sekaligus. Kumpulan konflik. Kemudian kedua, agen harus memilih aturan dari set solusi konflik aktif. Jika demikian, aturan diaktifkan dan tindakan akan dilakukan. Nah, jadi ini ya polemik. Kemudian memori kerja, aturan dapat menulis pengetahuan ke memori kerja. Yang kedua, pengetahuan mungkin cocok dan memicu aturan lainnya. Nah, ini untuk memori kerjanya. Di sini ada contoh production rules. If atau jika di halte bus dan bus tiba, ini pakainya then atau maka tindakannya adalah naik bus. Kan kamu di halte bus, kemudian busnya tiba. Berarti hal yang dilakukan adalah naik bus. Kemudian yang kedua, if di bus dan tidak bayar dan memiliki kartu.
Dan kemudian tindakannya itu adalah bayar dengan kartu dan tambahkan dibayar. Add ini. Kemudian if di bus dan kursi dibayar dan kosong, maka duduknya maksudnya kursinya yang kosong. Nah ini ya, jadi misal kalian di bus, kemudian kalian belum bayar, tapi kalian punya kartu, ya maka tindakannya ya bayarnya pakai kartu. Kemudian ketika di bus, kursi udah dibayar tadi kalian yang pakai kartu tadi. Dan ternyata kursi itu kemudian kosong setelah ada nenek-nenek berpindah, maka silahkan duduk. Nah, di sini kondisi dan tindakan harus didefinisikan dengan jelas, dapat dengan mudah diungkapkan dalam hal logika urutan pertama. Kemudian di sini ada keuntungannya. Production rules itu adalah sederhana dan mudah dipahami. Implementasi secara straightforward sangat dimungkinkan dalam komputer. Kemudian kekurangannya adalah implementasi yang sederhana sering menyebabkan inefisien ya. Emang kadang gitu sih. Jadi kayak misalnya kalian ingat dulu waktu pakai Java itu kan yang pakai if atau pakai case ya. Jadi kalau if itu harus satu-satu, tapi kalau case itu bisa langsung semuanya dibikin. Kemudian beberapa tipe pengetahuan sulit direpresentasikan dalam aturan produksi. Nah, iya benar. Jadi memang kalau produksi itu harus sesuai memang sama apa yang dia kerjakan. Jadi kalau misalnya ada yang mau menerapkan atau implementasi dengan aturan lainnya, nah ini bisa saja nggak bisa untuk direpresentasikan. Oh, ternyata selesai. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.